Baik, Bapak selamat siang. Yo, selamat siang juga. Jadi sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan. Kami dari mahasiswa STKIP Persada Katulistiwa Sintang dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan di sini kami akan mewawancarai Bapak ya berkenaan dengan pendidikan generasi muda ya pada saat ini. Nah, namun sebelumnya perkenalkan dulu kelompok kami. Saya Hendri Yeki, wawancara yang pertama, dan yang sebelah saya di depan saya ada Dirkana sebagai wawancara kedua, dan ada juga Duli sebagai kameramen, dan juga ada Benedita Agustin sebagai natulen ya. Nah, jadi sebelumnya kalau boleh tahu Bapak umurnya berapa ya? Umur saya kurang lebih 50. Ya, 50. Ya, dengan usia yang tidak ibaratnya tidak muda lagi dan atau menginjak usia yang sekarang ini, seperti apa sih hubungan Bapak dengan sama atau sekitar Bapak? Kalau hubungan saya sesama warga masyarakat cukup baik Baik ya. dan sangat baik. Kita saling bertegur sapa, saling membantu, saling kadang-kadang ada waktu luang kita bersenda gurau, Kumpul-kumpul ya. kumpul. Jadi kalau kita lewat istilahnya sepanjang jalan lewat jalan arah di rumah saya itu, ya kita saling bertegur sapa satu Ya. sama lain. Jadi tidak ada indikasi kita saling tidak kenal gitu. Oh gitu ya. Gitu. Gitu ya. Baik, yang kedua Pak, pertanyaan mengenai indikator daya cipta. Nah, pada rentang usia yang tidak muda lagi seperti yang sekarang, pengalaman apa saja yang Bapak dapatkan selama menempuh pendidikan generasi muda sampai pada saat sekarang ini Pak? Baik, saya jawab ya. Dalam usia perjalanan hidup saya, dari masa muda saya lebih banyak mengambil hikmahnya dari orang-orang yang lebih tua daripada saya. Ya. Baik mengenai kehidupan sehari-hari, baik mengenai pekerjaan. Jadi saya lebih banyak bertanya, yang saya tidak tahu bertanya dengan mereka yang lebih tua dari saya. Kalau begini gimana caranya? Kalau begitu gimana caranya? Jadi saya banyak mengambil hikmahnya dari setiap peristiwa-peristiwa yang saya alami, terus dari peristiwa-peristiwa orang yang lebih tua daripada saya. Jadi itu pengalaman itu suatu guru bagi kita. Mungkin kedepannya lagi istilahnya kita bisa membagikan pengalaman Bapak kepada yang lebih muda lagi. Iya. Termasuk ke kami ini apa Iya, ya, betul. ke generasi muda ya. Karena dalam kita menjalani hidup sehari-hari di dunia ini, kita tidak terlepas daripada kehilapan, Ya. dari segala cobaan-cobaan, karena kita manusia ini seperti itulah ya. Ya. Tapi dalam kehidupan, dalam konteksnya kehidupan di dunia ini, kita harus bisa mengambil suatu perubahan. Ya. Harus bisa berubah secara signifikan dalam arti kata demi kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi itulah kehidupan saya. Bagaimana hubungan sosial bude di umur yang sekarang yang sudah tidak terbilang muda lagi? Bagaimana hubungan sosial bude dengan tetangga atau orang-orang di sekitar bude? Ya, makasih Abang atas pertanyaannya. Di usia bude yang sudah 45 tahun tentunya di lingkungan bude, kehidupan bude untuk bersosialisasi dengan tetangga semakin baik, gotong royongnya juga semakin baik, tentunya kehidupannya semakin baik lah. Hubungan antara tetangga dengan bude semuanya sangat baik. Baik bude, terkait dengan hubungan bude kan tentunya ibaratnya di umur yang sekarang juga tentunya memiliki yaitu beberapa perubahan lah tentunya bude, apalagi di umur yang sekarang kan itu emosi jauh lebih terkontrol. Nah, pertanyaan selanjutnya bude, dalam usia yang sekarang tentunya banyak sekali yaitu faktor dan indikator yang menurun dari
tinggi usia. Contohnya penurunan daya ingat. Seperti apa sih yang Bude rasakan di usia yang sekarang terkait dengan daya ingat? Ya, untuk daya ingat Bang, dengan umur yang 45 tahun tentu saja sangat berbeda dengan waktu masih muda ya Bang ya. Kalau waktu masih muda kita semua serba ingat. Setelah tua ini Bang, kita ini mudah lupa, dikit-dikit lupa. Nah seperti itulah kayaknya jatuhnya itu loadingnya tuh kalau ingat itu lama gitu kan. Kalau kayak naruh barang di mana, kita cari kemana, seperti itulah Bang kurang lebihnya. Dalam indikator hubungan sosial ya. Nah, dengan usia yang tidak muda lagi atau menginjak usia yang sekarang ini, nah seperti apa hubungan sosial Bapak dengan sesama, terutama di sekitar lingkungan Bapak di rumah. Baik, terima kasih. Ya, kalau ditanyakan bagaimana relasi atau hubungan sosial dengan tetangga, ya yang pasti kalau kita sudah menginjak umur-umur seperti ini, tentunya kita lebih tenang, lalu emosional kita itu sudah stabil ya. Dan untuk membina hubungan dengan relasi dengan tetangga, ya kita pasti membina hubungan dengan baik. Pertanyaan yang kedua Bapak ya, untuk indikator daya cipta ya. Pada usia rentang ini yang tidak muda lagi, nah pengalaman apa saja yang didapatkan Bapak selama menempuh pendidikan sampai usia sekarang? Ya, yang pasti pengalaman cukup banyak lah. Artinya memang kita sudah banyak makan garam dalam hal itu pengalaman, terutama dalam pendidikan dan juga di masyarakat. Yang pasti bahwa pendidikan itu kan mendewasakan kita ya. Membuat kita semakin dewasa, lalu kita semakin banyak bertemu dengan orang-orang lain, yang juga dari situ secara langsung atau tidak langsung kita juga belajar dari mereka ya. Dan di situ membuat kita untuk lebih dewasa, dan juga kita lebih memiliki visi dan misi ke depan, bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Dan juga ya walaupun kadang-kadang ya karena umur ini, faktor umur itu juga mempengaruhi kita untuk kita bisa menyerap pengetahuan, karena mungkin memorinya udah penuh kali ya. Ya, jadi maka kalau bisa di format ulang sebenarnya mau sih ya, gitu ya. Tapi kita harus bisa menerima diri. Kayak gitu. Baik, selanjutnya selamat sore Bapak. Di sini saya pewawancara kedua. Di sini saya ingin menanyakan tentang indikator kognitif. Nah, di mana dilihat dari segi usia sekarang, tentunya banyak mengalami perubahan yang sangat drastis. Salah satunya adalah kemampuan. Nah, apa yang Bapak rasakan saat ini terkait dengan menurunnya daya ingat pada usia yang sekarang? Ya, itu memang sungguh terasa sekali ya. Hal kecil, kadang beli barang di toko lupa bawa, ya nanti diteriakin orang toko, Pak barangnya gitu kan. Nah jadi padahal kan baru saja sebentar, tapi itu memang daya ingat itu semakin menurun. Jadi hal kecil itu sudah tidak masuk lagi ya. Tetapi kalau mengingat yang masa-masa yang dulu, oh itu sih tidak lupa karena memang dia udah tersimpan ya. Tetapi kalau yang misalnya hal-hal baru itu, bahkan kadang-kadang apa ya, yang paling kadang menjengkelkan, kunci kontak sedang dipegang di tangan tapi dicari ke mana-mana nyarinya, sekalinya ada di tangan. Jadi itu yang bikin kadang-kadang kecewa sekali ya. Oh ternyata itu, baru dari situlah kita nyadar ya, oh ini memang ternyata saya sudah seperti ini. Jadi yang tidak maulah kita belajar, sehingga kadang-kadang ya jangan sampailah melupakan barang-barang berharga di tempat-tempat umum gitu kan. Memang yang pasti yang sungguh sangat terasa itu lupa ya, itu kalian. Oke, kemudian yaitu pertanyaannya yang kedua itu berkenaan dengan indikator penampilan artistik, di mana usia yang tidak lagi terbilang muda tentu memiliki banyak perubahan. Nah, hal apa saja yang Bapak lakukan untuk menjaga penampilan Bapak supaya tetap terlihat awet muda, Pak?
pakai skincare kali ya. Oh. Ya, ya memang kalau sudah menginjak usia memasuki masa-masa tua itu, yang jelas ada perubahan di kulit ya, terutama di wajah ya. Sudah mulai ada keriput-keriput, kemudian di rambut itu juga sudah mulai warna-warni gitu kan. Nah, ya itu menandakan bahwa memang itu kita sudah menginjak masa tua ya. Tetapi ya bagaimanapun juga kan kita sering berdiri di depan umum, apalagi misalnya profesi sebagai guru kan di depan kita. Tentunya juga kita harus tetap menjaga penampilan kita ya. Ya artinya tidak harus semewah atau apa, menginginkan harus modal lagi, tidak. Tapi yang paling tidak performance kita itu apa, good looking gitu ya. Good looking gitu. Jadi biar supaya bisa menyenangkan gitu kan. Jadi sebaik mungkinlah kita memberikan penampilan kita dengan tidak over ya, tidak over gitu ya. Tapi ya karena memang apalagi kami yang laki-laki ini memang biasanya kadang-kadang tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti itu ya. Ya mungkin juga kadang-kadang ya karena tuntutan ya mau nggak mau lah gitu ya, kita harus ini ya. Tapi juga ya kita lakukan dengan kesadaran. Barangkali itu ya bisa saya berikan ya. Oke, baik Bapak, terima kasih atas jawabannya yang diberikan pada saat ini ya. Semoga apa yang kami dapatkan pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kami ke depannya sebagai generasi muda Bapak ya. Nah, sekian dari kami ya untuk pada kesempatan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah tutur kata yang kurang berkenan. Kami akhiri, selamat sore. Selamat sore.